Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdallah Gautama Putra dari HL 18S, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pertama-tama, mari saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat, iman yang sampai saat ini masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Musliati Nur Hidayati, SH, MH, yang telah memberi UTS ini dan ilmunya yang telah diberikan kepada saya serta kepada rekan-rekan saya di mata kuliah Hukum Telematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian telematika dan pengaruhnya terhadap hukum di Indonesia. Seperti kita ketahui, seiring pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, telematika menjadi istilah penting untuk menunjukkan konvergensi antara teknologi, komunikasi, media, dan informatika. Istilah telematik juga dikenal sebagai the new hybrid teknologi yang lahir karena perkembangan teknologi digital yang telah mengakibatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu, dan dapat dianggap bahwa telematika adalah konvergensi dari telekomunikasi, media, dan informatika. Internet juga dianggap sebagai medium populer dalam mendukung dan mendorong perubahan aktivitas yang terjadi di masyarakat, baik aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi. Hadirnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Setiap tahunnya angka pengguna internet terus bertambah. Pesatnya perkembangan telematika di Indonesia ditandai dengan kepemilikan seperti komputer, laptop, dan smartphone. Dengan demikian, hadirnya hukum telematika harus disikapi dalam bentuk regulasi sehingga memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum telematika. Dengan adanya hukum telematika, warga negara khususnya Indonesia bisa terlindung dari cybercrime. Salah satu contohnya pencurian data. Melalui teknologi digital masih marak terjadi, dan baru-baru ini terungkap bahwa sebagian besar kasus pencurian data yang terjadi di Indonesia lebih banyak didominasi oleh sektor keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor keuangan masih menjadi target utama serangan cyber, terlebih dari sisi ekosistem ekonomi dan keuangan. Resiko serangan cyber meningkat secara signifikan bersamaan dengan perubahan pola kebiasaan masyarakat
yang menggunakan platform digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi COVID-19. Adapun yang terjadi, prinsip-prinsip hukum dan regulasi telematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada yurisdiksi. Dalam hal ini, pendekatan yurisdiksi ekstrateritorial sebagai upaya yang dimungkinkan dalam penerapan dan penegakan hukum telematika. Hal ini terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang ITE dengan menegaskan makna merugikan kepentingan Indonesia, yaitu dalam hal pertahanan dan keamanan kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum di Indonesia. Dan yang kedua ada asas-asas merujuk pada pasal 3 Undang-Undang ITE, maka pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau teknologi netral. Sekian dari saya penjelasan tentang hukum telematika dan pengaruhnya terhadap hukum di Indonesia. Mohon arahannya jika ada salah tutur kata yang keluar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.